Datang APPBD sih ditutup gitu ya. Padahal enggak, kami datang ke dapur-dapurnya teman-teman. Kenapa kami review baik? Tujuan cuma satu. Bang Hendrik bisa, berarti Anda semua juga bisa. Siap Bang. Jadi banyak yang memang jadi ribut itu kan karena hitung tambah kali menjadi bukan bagi enggak. Kita ini seperti menghadapi tembok yang besar Bang. Semua SPPG yang kami datangi bagus itu welcome. Siap Bang. Kecuali yang gak standar. Harga 10.000 bisa lo pakai ini. Emang itu benar. Itu benar banget. Dengan 10.000 kita bisa memaksimalkan menu yang berkualitas, dan saya pun berani jamin dan saya pun berani menghitung biaya kosnya. Dengan 10.000 bagaimana caranya kita mendapatkan kualitas yang bagus, mempercantik biar program ini maju untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang paling utama dapur masak bergizi dan enak serta habis. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih teman-teman nih sama channel yang paling kece, paling keren, yang mereview secara jujur dapur-dapur dan menggeruduk dapur-dapur yang jelek. Review dapur yang bagus saya tunjuk, gerebek dapur yang buruk saya tunjuk ke kamera. Nah, tunggu nanti ya. Oke, siap. Hari ini kami secara langsung di-mention nih sama Bapak Pemberani di sebelah kami nih. Ya kan? Kenapa saya bilang pemberani? Katanya karena di-mention ini APPBGN katanya mau review dapur. Kalau berani datang dong ke dapur kami. Akhirnya saya tertantang, ya kan? Saya pikir ada apa nih dapur nantang-nantangin saya datang nih. Ternyata pas saya cek di bio emang bagus dapurnya. Terima kasih. Kemudian saya udah cek, saya udah datangi satu-satu, luar biasa. Jadi saya mau katakan sama Waketum apa nih Tum? Standar. Di atas standar. Jadi kalau saya bilang ini SPPG Pangauban Batu Jajar itu dapur mewah di atas standar. Di atas standar. Gitu tuh. Bang Hendrik gimana kabar? Alhamdulillah baik Bang, gimana sehat? Sehat. Bang, sehat ya. Ini Pak Sef, ini Pak KSPPG, SPPG 3, KSPPG. Ya. Cuman ini Bang nih ngomong-ngomong nih Abang di satu area saya pantau tadi sama Waketum ada 3 dapur Bang nih. Iya 3 dapur. Kok Abang berani-beraninya Bang bangun 3 dapur nih di satu ini? Mungkin ya. Jadi ternyata pas saya ulik-ulik saya berani Bang bangun Bang. Iya. Soalnya chef kami nggak kaleng-kaleng udah 36 tahun. Oke Bang, Iya, Bang. coba bagi ceritanya nih Bang nih ke penonton-penonton kami nih Bang. Iya. Cerita apa nih Bang? Tentang apa Jadi dulu? pertama itu kami ingin tahu Bang nih kenapa sih mau terlibat di BGN membangun dapur di tengah hiruk pikuk, di tengah mata negatif yang tertuju kepada programnya Bapak Presiden, terus Abang kok mau-mauan ngeluarin duit? Saya lihat ini dapur apa kantor gitu, saya bingung tadinya tuh. Mewah lagi kan. Terima kasih. Ini apa ini Bang nih sebetulnya kiat-kiatnya di Bang nih? Boleh dibagi Bang nih, karena kenapa nih Bang, mohon maaf. Iya boleh. Jadi APPBGN itu concern kita mereview dapur-dapur yang bagus. Jadi jangan yang keracunannya aja yang viral Bang. Yang bagus wajib viral. Amin amin boleh. Nah gitu, yang wajib juga yang bagus wajib viral. Jadi kami ingin bikin Abang jadi viral nih. Tujuannya bukan Abang viral, tujuannya Amin. supaya dapur-dapur yang belum bagus, contoh nih dapur yang udah bagus. Bagi Bang pengalaman ya Bang Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada abangku selaku ini yang viral nih, yang di bagian tuh gebrak ini. Enggak Bang. Saya kaget dong sama beliau di DM. Wah, kayaknya nih menantang nih. Ya udah Bang, datang ke Bandung. Siap, siapa takut katanya. Oke deh. Alhamdulillah dengan program MBG ini saya sangat terbantu. Terutama Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menciptakan lapangan kerja itu sampai 1 juta Bang. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan Bang. Oke. Dan saya pun berterima kasih kepada Badan Gizi Nasional, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Dadang dan Bapak Sony Sonjaya dan Bu Nani dan seterusnya. Siapa Bang itu Bang? Pak Pusung. Pak Pusung ya, yang kemarin tuh Jenderal keras. jenderal keras tuh. Tapi sama Abang kenapa bisa
ini bisa ngobrol tuh Bang. Jadi sebetulnya kalau beliau itu keras untuk yang benar. Siap Bang. Jadi makanya pesannya kepada kami APPBGN, kalau nggak benar, mau dapurnya Polri, mau dapurnya TNI, tabrak. Oh iya siap, saya tabrak. Siap Bang. Ya. Gitu. Amin, Posisinya Bang. Ya, makanya saya sangat setuju gitu ya dengan statement beliau karena program ini berkepanjangan gitu ya. Kadang saya pun alhamdulillah saya 17 tahun Bang di dunia kuliner. Siap. Gitu ya, dan alhamdulillah saya awalnya tuh main di industri Bang, industri pabrik, dan alhamdulillah saya masih bekerja sama dengan perusahaan. Dan itu pun harganya pun di bawah MBG Bang, gitu kan. Jadi gimana nih Bener maksudnya itu, Bang? Bang? Saya tuh masih Abang ngelola makanan maksudnya. Iya. Kalau MBG kan 10.000 Bang ya? Iya, 10.000. Maksudnya abang biasa mengelola catering di bawah 10.000 gitu Di maksudnya? bawah itu Bang. Berapa Bang kira-kira Bang? Ini nih ada untuk dari netizen nih, kalau pengen tahu kasih bocoran jangan nih. Kasih Bang. Oke Jadi deh. maksudnya gini Bang nih. Ya, siap deh. Kenapa Oh. nih harus kita kasih karena masih banyak yang cerita katanya dengan 10.000 tidak mampu dan tidak bisa memberikan sajian yang bergizi. Wah, itu sangat tidak baik. Itu tidak benar Bang. Alhamdulillah saya 17 tahun di catering, itu boleh cek saya bekerja dengan pabrik manapun. Oke. Itu harga 10.000 ya. Boleh netizen siapa kerja pabrik itu sangat udah harga bagus Bang. Bagus ya. 10.000 itu ya udah mendapatkan tiap hari ayam gitu ya, udah tiap hari mendapatkan buah, kerupuk, semuanya itu udah bagus Bang. Harga 10.000 dan alhamdulillah saya masih kelola di angka 3.600, 5.500 dengan 6.000. Itu semua kontrak ada Bang. Oh Gitu jadi yang mesen cateringnya di pabrik-pabrik itu untuk kapasitas 5.000, 3.600 dengan harga yang mungkin abang bilang tadi di bawah 10.000 pun abang makan. Makan dong itu. Makanya di perusahaan kami itu ada yang harganya 3.600. Awalnya cuma 3.200. Itu sehari cuma 500. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman saya dengan 3.600 apa nih Bang maksudnya Bang? seporsi. HPP-nya. Iya HPP-nya 3.600 itu. Tapi dengan spek nasi yang oke, kayak besok nih menunya itu ikan tongkol. Sorry Bang nih. Ya boleh. 3.600 satu porsi. Iya, 3.500. Apa aja Bang isinya Bang? Nasi, ikan tongkol goreng, sama sayurnya itu buncis mix wortel. Itu dibungkus gitu ya. Dan alhamdulillah saya sangat ingin gitu ya mereview gitu ya. Kok saya 3.600 dan itu ada yang 5.000, 6.000. Saya masih punya. Ini kontrak abang yang berjalan nih? Iya ada, itu kontraknya kita ada. Boleh nanti saya liatin gitu ke abang. Saya tuh udah bekerja sama hampir yang 5 tahun, yang 8 tahun gitu. Ini sebentar ya. Ini menarik sekali nih obrolan ini menarik sekali nih. Karena di tengah hiruk pikuk bahwa HPP itu besar, Iya Bang. ternyata abang dengan dengan kontrak berarti perusahaan swasta Perusahaan bang swasta, perusahaan swasta. Bang. skala pabrik ngasih menu 3.600 sampai 5.000 rupiah masih kemakan teman-teman. Amin. Apalagi 10.000. Dan itu layak Bang, itu layak. Itu layak, Bang, ya? makan layak, itu layak banget. Berarti berarti gini bang, mohon maaf nih Iya. bang nih, saya butuh kejujuran abang sebagai pengelola dapur. Sekarang udah ada berapa dapur bang? Alhamdulillah saya sekarang yang lagi dibangun tuh total nanti tuh di bulan depan selanjutnya 8 dapur gitu. Tapi itu masih kita berlanjut karena mungkin pihak BGN tuh mungkin melihat gitu ya. Setiap saya pengajuan mungkin lihat dapurnya, lihat kualitasnya alhamdulillah selalu di Nanti ini, Bang. nanti lihat ya dapurnya begini bos. Cakep. Dan nanti kalau setiap peresmian dapur abang saya undang. Aduh bang, jauh bang. Biarin Bang. Bogor. Kalau Siap. Bang kita ya. Tapi karena untuk perbaikan dan mendorong semangat kompetisi, jadi kami oke lah. Saya mau denger dulu nih dari Sefroni. Bang Sefroni ini yang sudah 36 tahun. Pak Sef, ini relate nggak 3.600 menurut pengakuannya Pak Hendrik itu bisa memberikan makan gitu? Artinya ini kita tidak bicara dalam konteks BGN, nanti benang merahnya kita ambil ya. Boleh siap. Nah, itulah pengalamannya. Jadi yang saya rasakan di angka 3.600 per porsi itu emang agak berat. Iya. Tapi dengan adanya kolaborasi Pak Hendrik dengan saya, akhirnya saya tahu dengan harga 3.600 itu dengan makanan yang sangat layak, sangat baik, sangat enak. Ternyata begini. Berarti bagus ya Pak ya. Oke, sekarang posisinya
Ini KSPPG berarti yang sudah betul-betul jalan berapa Pak Hendrik? Ini baru satu. Iya, baru satu ya. Jadi kemungkinan minggu sekarang sih. Jadi kan di satu areal ini ada 3 SPPG tadi saya iya, lihat kan iya. ya, ada 3 SPPG. Nah itu penerima manfaat berapa Pak Hendrik? Di sini tuh totalnya tuh hampir 15.000 ya. 15 penerima manfaat. Kita masih mengcover di angka 4.000. Oke. Dan nanti masih banyak dapur-dapur yang lagi dibangun Bang gitu ya. Ya kita alhamdulillah gitu ya. Dengan program ini banyak dapur yang dibangun itu menjadi seleksi kualitas Bang. Oke. Gitu kan? Karena kualitas itu yang akan menentukan yang menentukan masyarakat tuh mana loh dapur yang benar terbaik yang sudah berprofesional. Begitu Bang. Gitu. Jadi kita masih mengcover di angka 4.000 tapi suatu saat nanti kita pemerataan kita ikuti jurnis dari bagian Bang. Sekarang saya mau tagih Pak Hendrik sama Pak Chef nih dari obrolan kita ini agar ada semangat mendorong kompetisi yang baik. Jadi Bang, hari ini Abang boleh jujur gak? Boleh sih Bang. Jadi kira-kira banyak kan tuh yang sudah pada upload menunya dan lain sebagainya gitu kan. Mayoritas gitu ya. Memang ada yang udah bagus, cuman menurut pandangan Bang Hendrik dan Pak Chef harusnya dengan 10.000 itu bisa nggak bisa jadi lebih baik lagi sebetulnya? Oh sangat bisa banget Pak, karena program pemerintah itu ya beda dengan industri. Kalau industri kita tuh di kontrakbon Bang, itu per 2 minggu. Tapi dengan kehebatannya Bapak Presiden, kita dibayar cash. Nah tinggal amanahnya Bang nih. Nah, ya yuk para mitra, kita harus jujur karena ini kita menggunakan uang APBD ya. Pemerintah. Nah, ini dia yang orang lupa. Siap. Jadi ini bukan proyek makan, tapi program makan bergizi gratis. Ya. Jadi semangatnya ketika program tidak bicara melulu untung, betul nggak Bang? Bang, benar Bang. Jadi fokusnya adalah peningkatan gizi. Sepakat nggak nih Bang? Sepakat banget. Saya belum denger nih suaranya kayak SPPG nih. Nah ini kayak SPPG nih kira-kira nih nemuin kendala apa aja nih? Biasanya di dapur, kemudian dari relawan, apa kira-kira yang bisa dibagi sama teman-teman penonton channel YouTube kita nih kira-kira nih? Tapi sebelum dijawab udah nikah belum? Udah. Soalnya sudah. Jadi kalau udah nikah biasanya bijak, tidak berapi-api, slow ngomong. Siap. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Sofian ya. Siap. Sebelum mendapatkan skep di dapur SPPG Pangauban ini, sebelumnya saya dapat skep dulu di Sindangkerta di Desa Cikadu. Siap. Kemudian ada skep baru pindah ke Pangauban. Iya. Itu dari segi relawan jomplang sih sebetulnya. Maksudnya jomplang gimana tuh Mas? Jomplangnya itu di sana itu belum kayak sebagus di sini lah. Pas pindah ke sini kebetulan orang juga ini udah mungkin berpengalaman di bidang catering. Iya. Jadi udah ya. Jadi manajemen di dapur itu langsung jalan ya. Enggak kayak orang kagok gitu kan. Langsung mengorkestrasi kamu yang ini. Bagian kerjanya langsung bagus. Iya. Nah, itulah. Makanya agama selalu bilang gimana Bang Udan? Pekerjaan dipegang bukan ahlinya. Maka tunggulah kehancuran. Seperti itu. Jadi pas saya pindah ke sini, wah autopilot sekali nih Jadi tinggal menjalankan administrasi sebaik mungkin, membuat laporan-laporan, kemudian ikut surat edaran aja. Oke, sekarang saya mau tanya nih Pak KSPPG Pangauban ini. Jadi apa sih sebetulnya ini kan kita marak nih, banyak terjadi keracunan dan lain sebagainya. Saya minta tanggapan semua nih. Boleh siap. Ya kan, kira-kira sebetulnya kan ada yang bilang katanya airnya tidak bagus. Jadi orang sekarang sibuk IPAL gitu kan. Jadi orang nih sekarang kita itu kesundut dulu, baru sakit di sini, baru kita. Siap. Jadi kita tidak mengantisipasi. Sebetulnya sudah diantisipasi sih melalui Juknis sebetulnya. Betul. Juknis BGN itu luar biasa saya bilang karena ada skiller. Nah, kemarin tuh saya lihat tuh, saya menarik gitu. Berarti kan sebetulnya dapur itu sudah dipikirkan secara matang gitu kan. Sampai tidak boleh ada serangga dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita bahas tentang banyak terjadi keracunan. Kira-kira apa sih sebetulnya indikatornya sebetulnya yang terjadi? Saya mau tanya dulu nih sama pakai SPPG nih, karena kan mungkin
yang tertimpa musibah kan teman-teman sejawatnya kayak SPPG nih. Iya. Kalau bisa sih saya jangan sampai mengalami. Iya, siap. Cuman sepengetahuan saya, yang pertama itu dari kualitas. Kualitas. Dari kualitas itu harus dijaga apa si controlling hygiene sanitasinya. Oke. Terus dari segi bahannya harus yang terbaik. Oke. Harus selektif banget itu. Oke. Pokoknya dijaga di QC-nya aja. Di QC Ya, berarti. barang yang kurang baik itu bisa Dipaksakan. lolos. Oke. Nah, Itu yang yang kejadian. seperti itu yang harus dijaga baik-baik. Oke. Kalau dari chef sendiri gimana tuh? Kira-kira misalnya nih ada yang bilang kemarin tuh rame di TikTok sampai chef itu ngajarin tutorial beres makan sampel ditaro. Gitu kan. Karena kadang-kadang takut bakteri atau apapun itu masuknya malah lewat eksternal gitu. Nah, pengalaman chef nih 36 tahun. Biasanya terjadi crash dan eksiden-eksiden di lapangan itu apa sih sebetulnya? Gitu. Ya, kalau menurut saya tidak jauh juga dari Ya. pembicaraan Pak Sofian tadi. Ya. Awalnya dari bahan baku ya. Bahan baku. Bahan baku. Kayak ini harus benar-benar jangan lepas kontrol aja. Oke. Intinya penerima dari akunting, dari seorang chef, kalau ada datang barang benar-benar diperiksa. Cek kualitas. Jadi intinya dicek kualitasnya. Mau itu membawa nama putra daerah kek, Betul. mau itu namanya UMKM kek, menghidupkan ekonomi kecil kerakyatan, tapi kalau barang yang diantarnya tidak sesuai dengan standar dan yang diinginkan mutunya, Tolak. Tolak. Jangan diloloskan. Betul. Jangan diloloskan. Siap. Nah ini juga nih pesan nih ya, karena tadi ada keluhan Bang Hendrik curhat-curhat sama saya dia, akhirnya rugi berapa kintal ngeganti segala macam, Iya, ternyata iya. barangnya nggak bagus. Iya, itu Bang. Artinya karena ingin ngedorong UMKM malah Kan hajar saya kena itu. hajar gitu kan posisinya. Nah artinya banyak juga kendala-kendala di dapur yang ditemukan gitu. Iya. Ternyata gini loh teman-teman, dapur sebagus ini saja masih mendapati kendala-kendala gitu kan ya, apalagi yang mohon maaf belum standar gitu. Jadi memang saya berharap dapur-dapur semua berstandar Siap Bang. gitu posisinya. Bang Hendrik, Oke. kira-kira nih terkait dengan keracunan atau hampir ya. maupun nyaris gitu kan dapur Bandung tersorot Barat. karena keracunan atau ada bahan baku yang jelek atau dikomplain. Iya. Abang selaku owner nih, Ya, alhamdulillah terima kasih. kira-kira terima komplain gak nih? Oh terima banget. Saya tuh paling paling keras untuk mengkomplain. Kali Iya. kita di bidang masakan Bang. Ya, Kalau kita udah mencintai masakan, taruh makanan tuh basi, kita sedih Bang, gitu ya. Sedih Iya. banget. Nah, makanya kita juga boleh membebani kepada relawan kami. Dan yang paling di sini yang paling beda dengan lain apa Bang? Dari jam Oke. apa dari jam ini Pak, dari jam persiapan sampai ke cook itu sangat berdekatan Bang. dari jam persiapan sampai Cukup. pemorsian ya. Dari persiapan, masak sampai ke pemorsian. Oke, Nah, pengen tahu nggak dari jam berapa kami? oke, siap. Ya. Kami jam 11 baru mulai datang barang, langsung kita proses. Di angka 4.000 itu Bang. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Kalau yang lain kan Jam 7 malam itu udah motong-motong. enggak, bukan gitu jam kan. 11 malam. Enggak, Motong. iya, yang lain saya pernah datang. Iya. Jam 7 malam dia udah mulai motong-motong gitu kan, terus mulai masak Iya. gitu. Makanya nanti Abang boleh gerbek nih. Oke. Cara kita nanti Abang nih kesini lagi. Bener kan nih si Pak Hendrik nih? Apa yang diomongin bener Jadi dong. Pak Ya. Chef izin nih, ini kita tektok ya. Iya boleh. Jadi apakah jarak pemotongan, kita bicara skala besar ya Pak ya? Iya, boleh. Karena kalau bicara, kan saya dapat juga informasi bahwa masak skala kecil dengan besar itu beda. Beda. Jadi penyiapan bahan baku dengan timing itu berpengaruh Pak terhadap Pengaruh kualitas banget. makanan. Itu pengaruh Bang. Sekarang Iya, kita boleh, bagi informasi ini ke dapur-dapur yang Iya. ada di seluruh Indonesia. Boleh, Berapa jam yang paling tepat untuk pemorsian? Atau memulai start? Dari mulai menyiapkan bahan baku dan lain sebagainya. Rentang Iya. waktunya idealnya jam berapa? Dari jam 11 kita mulai pemotongan sayuran atau daging. ya. Oke. Udah itu cuci semua proses supaya lebih hygiene. Oke. Untuk proses pemasakan Iya. dari jam 2 Pak dimulai. Jam 2 ya? Jam Berapa 2. jam itu Pak? Iya, kekejar itu. Masak kita
udah dibagi-bagi ya job desk-nya ya. Yang daging, sayuran, gorengan. Iya, langsung udah dibagi ya. Betul. Jadi beriringan, Iya, karena iya. itulah fungsinya di dapur itu tungkunya ada banyak gitu ya Pak. Iya. ya? Seperti itu. Oke, Makanya oke, paham. ini penting ya, perpaduan antara chef dengan perpaduan home industry. Kebetulan saya itu udah terbiasa mengelola itu sampai 6.000 Bang. 6.000? 7.000 per hari. Gitu itu waktu pegang PT Lewitek gitu. Bang, izin. Iya, boleh, siap. Izin. Kalau 6.000 atau 7.000 berapa sih sebetulnya orang yang harus ada di dapur? Untuk 7.000 itu sekitar 7.000 ya, sekitar 60 orang. 60 orang. 60 orang gitu. Berarti saya tanya, kalau misalkan di dapur ada 47 orang sesuai Iya. dengan petunjuk teknis, Iya. Oh berarti itu sudah udah cukup banget. Makanya kita harus benar-benar mempunyai pemimpin yang sudah profesional. Dan alhamdulillah saya dengan Kang Roni itu sebelum kita running, kita pengarahan, dan sampai ada suatu momen Yes. di saat saya tuh mendapatkan kepala SPPG yang benar-benar tidak boleh saya masuk ke dapur. Iya. Itu pernah kejadian Bang itu. Oh ada? Ada. Saya nggak terima dong. Iya. Saya 17 tahun Bang, kalau tetap ada apa-apa tetap saya bertanggung jawab dan saya Roni. Dan saya pun di sini tidak mau membebani kepala SPPG karena saya tahu kepala SPPG itu dia nggak bisa masak, benar kan? Nggak bisa, jadi bingung. Percuma saya dimasukin juga kan. Nah saya selaku mitra yang benar-benar paham tentang kerjaan memasak berapa ribu gitu ya. Dan kemarin saya sampai 200 kilo itu ngolah untuk burger Bang. Itu saya yang ngeracik, itu yang saya olah. Silakan kerjakan. Gitu. Oke, jadi gini Bang. Iya. Ini Pak KSPPG belum pada launching ya? Ini pernah. Oh ini, tapi udah pernah? Udah pernah ini. Oh, udah pernah. Dapur ini. Tapi hari ini pindah skepnya ke yang baru mau launching sekarang ya? Ini udah pada nikah semua belum? Belum. Ah, sorot sud mukanya ya. Pantau nih ya. Like, komen. KSPPG bos. gitu. Oke, jadi gini Bang. Iya. Saya dari obrolan ini menarik sekali. Berarti BGN dengan sudah berdiri dapur dan memberi makan tidak cukup sampai di situ dong berarti posisi. Iya, tidak coba. Berarti saya dapetin satu obrolan ini ya mudah-mudahan ini bisa diteruskan sama Pak Kabadan, Pak Dadan Hidayana, Pak Soni Sonjaya, Ibu Nani dan lain sebagainya yang ada di BGN. Jadi saya ingin masih pesan dari obrolan-obrolan yang sebetulnya udah kami tangkap dari berbagai macam mitra. Nah berarti harus ada semacam komunikasi intensif antara dapur, antara mitra yang sebetulnya saya mau bilang ini mitra pro. Iya sih Bang. Saya bilang pro lah. Ya kan jadi dapur pro, dapur pemula nih ya kan. Karena pemula kadang-kadang mohon maaf nih. Ada yang bangun dapur kan konsepnya Indomaret. Yang penting nyiapin bangun Pecuan. Ya kan ngebangun aja karena memang KSPPG ada, ahli gizi ada, chef ada, mereka nggak mau pusing gitu kan. Iya sih Bang. Nah, salah tidak salah juga sih karena memang pemerintah nggak punya dana buat ngebangun kan, maka butuh investor untuk mitra buat ngebangun. Makanya konsepnya pemerintah itu sewa. Nah hanya ini jadi sewa plus. Kenapa saya bilang sewa plus? Karena kebetulan yang disewain tempat sewanya ini pro terhadap urusan masak memasak. Seperti itu. Pak Waketum ada nggak nih tambahan-tambahan obrolan yang sekiranya untuk bisa menghangatkan suasana dan bisa jadi support masukan nih ke BGN. Nah, artinya begini. Bos ya, Bang. Kalau kita amati dari pembicaraan teman-teman semua, ketika muncul rumor-rumor negatif dari mulai ternyata ini kosnya terlalu kecil. Karena kosnya terlalu kecil, akhirnya dipangkas dan lain sebagainya. Bang. Banyak lah kita sebut aja dapur-dapur nakal. Iya sih Bang. Yang tunggu nanti kita gerbek. Yang nakal-nakal. Oke, saya setuju saya. Tapi kan artinya dari pemaparan Pak Hendrik kan udah jelas bahwa enggak kok itu rasional. Udah lebih Bang. Artinya negara ini enggak main-main. Betul. Kan? Siap benar. Ya kan? Ini yang ngomong pro soalnya. Soalnya saya tuh pernah mendengar pidato Bapak Prabowo itu harga 10.000 bisa lo pakai ini. Emang itu benar banget. Betul. Dengan 10.000 kita bisa memaksimalkan menu yang berkualitas dan saya pun berani jamin dan saya pun berani menghitung biaya kosnya. Nah,
Jadi saya tuh nggak bisa loh. Nanti kita spill. Boleh. Di episode berikutnya. Makanya jangan-jangan nih ketika ada yang menganggap bahwa ini kosnya tidak masuk dari segala macam, memang nggak pro mungkin. Iya, saya berani hitung-hitungan bang. Berani hitung-hitungan. Saya berani tanggung jawab dan berani saya mundur dari program pemerintah. Karena dengan 10.000, bagaimana caranya kita mendapatkan kualitas yang bagus, mempercantik, biar program ini maju untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. 17 tahun di bidang perkulineran ya? Iya, 17 tahun bang. Saya jatuh bangun bang. Iya. Setelah 36 tahun. Jadi chef bos. Gitu. Makanya saya tuh sempat ngobrol, bang, kesini kata saya teh, kita hitung biaya kos atau luar biasa bos kami. Tapi kaget, oh ternyata bisa gitu bang. Gitu. Intinya bang, dengan 10.000 berarti dapat dipastikan menu itu bagus memenuhi sesuai standar bagus gizi. Bagus banget. Dan enak. Iya. Dan yang utama habis. Oke, betul banget. Nah, kalau tidak habis itu saya sedih bang, sedih banget. Apalagi SPPG Pangoban ini SPPG mitra yang terviral karena sering joget-joget bang. Ini nih, ini sampai orang tuh terkaget-kaget. Ini kemana kepala SPPG-nya? Nggak ada. Ada pas itu di atas, bagian komputer. Percuma, masih dia ke dapur juga. Bisa masak nggak bisa, nggak sih dong. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan konten-konten saya tuh, follower saya tuh akan menyanyi abang. Siap. Karena kenapa? Karena program ini bertujuan untuk membantu Bapak Prabowo yang saya hormati bang ya, yang saya cintai. Jangan pernah menghujat beliau karena beliau itu sudah mensejahterakan rakyat Indonesia untuk memberi lahan pekerjaan dan alhamdulillah sudah 1 juta pekerja relawan untuk bergabung kepada program Bapak Prabowo Subianto. Tepuk tangan. Mantap. Satu lagi nih Kak. Boleh bang. Ini kasus yang sering kali kita temukan di lapangan ya kan. Selama kita beberapa kali mengunjungi SPPG. Khususnya SPPG yang dikeluhkan oleh masyarakat. Oh iya benar bang. Call center kami tuh hampir tiap hari sibuk. Iya siap bang. Menerima keluhan-keluhan. Polisi bang. Nah kita menemukan juga ada kasus nih kepala SPPG-nya nggak solid sama mitra. Karena gini ya. Kalau yang SPPG yang Kahen wah ini udah tinggal kurcaci ini, udah tinggal kurcaci. Pokoknya gini bang, gimana? Gini. Saya sebagai mitra wajib menghargai namanya kepala SPPG karena kepala SPPG adalah tangan pemerintah, mata-mata pemerintah yang wajib kita hargai, kita hormati. Saya sebagai mitra hanya investor, hanya pemilik dapur dan beliau-beliau yang menguasai. Nah, kenapa mitra lain banyak sekarang pertengkaran? Karena mitra itu dia tidak merangkul. Dan tadi saya naik motor nengan bed cover ke calon-calon bed cover disediakeunnya gitu ya. Mendingan. Itu bikin nyaman dan besok boleh kita gerebek-gerebek gitu ya ke dapur. Itu bed cover kita baru. Terus dikasih iPad, dikasih kenyamanan dan alhamdulillah gitu ya. Saya tuh gini ya kepala SPPG. Di sini kita saudara. Di sini kita satu tim. Anda kita bertengkar, apa sih untungnya gitu kan? Karena pemerintah itu hanya ingin gitu ya memberi program ini berkelanjutan bang. Jangan sampai sekarang antara mitra dengan kepala SPPG itu adu gesekan bang, gitu ya. Berarti adu gesekan biasanya gara-gara apa tuh bang? Biasanya. Spill aja bang. Nggak apa-apa ini. Satu mungkin karena kurang pengertian. Satu, kepala SPPG bukan karena melihat materi, tapi melihat cara merangkul. Nah, kalau di sini kan tanya, Kang Sopian bagi tuang naon? Oh ini kok. Oh yang naon ini. Nah jadi dengan caranya kita ngobrol gitu ya, dengan cara sekarang kita lebih dekat gitu ya, mereka tuh memahami oh ini loh owner yang patut kita contohi. Karena saya tuh selalu bilang, Akang di sini jangan sampai ada rasa tertekan. Apa yang dibutuhin Akang fasilitas kami saya sediakan. Siap. Karena beliau itu adalah anak-anaknya pemerintah yang menyebar dimanapun bang gitu. Dan saya pun wajib menghargai. Contoh kemarin tuh ada gesekan. Saya sebagai owner, saya pun tidak bisa serta-merta untuk membela satu belah pihak. Saya di tengah dan saya sekarang dengan cara sekarang kita kepala dingin, akhirnya clear bang. Itu banyak contoh. Pertama, saya nggak suka sama akuntan gini. Saya panggil nih akuntan. Ini adalah atasan kamu.
beliau bisa mengeluarkan kamu kalau kamu sekarang tidak menghormati. Benar nggak Bang ya? Betul. Dan akhirnya saya merangkul, saya kasih SP2. Akhirnya kaget dong. Tergedeg-gedeg gitu sampai nangis Bang, Mai Bang gitu. Karena diancam sama beliau, saya keluarin kamu. Bang, tunggu dulu jangan dikeluarin. Kasih kesempatan. Alhamdulillah mungkin akhirnya jadi jadi humoris lagi gitu. Makanya saya tuh di sini tidak pernah membebani namanya KPSPG harus 24 jam jaga di dapur. Karena pada basicnya itu kepala SPBG hanya memantau, hanya mengetahui pengeluaran pemasukan dana pemerintah gitu ya. Tidak serta-merta kudu masak. Sok bisa masak? Gak bisa. Ya gitu Bang. Kayak Gitu. banyak banget nih teman Iya, iya. KSPPG itu sampai nih KSPPG kan Ya sering dengar Bang, sering dengar. memantau, kan? Ya sering. Ternyata ini ada yang kurang nih di dapurnya. Misalnya Itu pas sampai ada yang laporin loh terakhir. Iya. Ini ngelaporin, itu ngelaporin. Akhirnya, Saling lapor. Oh saling lapor itu banyak gitu. Saling Bahkan lapor. dari pihak BGN banyak yang sekarang pecah gara-gara mitra berselisih paham dengan PSPPG. Tapi di sini yaitu harus menghormati. Jadi ada ranahnya Bang. Kalau saya kan ranahnya cuma investor, pemodal. Jadi intinya sebetulnya cuma satu sih Bang, sebetulnya iya, Bang, permasalahannya. Permasalahannya cuma satu. Jadi ini kembali lagi kepada bisnisnya dapur. Siap Bang. Jadi banyak yang memang jadi ribut itu kan karena ngitung tambah kalinya jago giliran bagi enggak. Itu kebanyakan di Kalau di sini akhirnya- sama saya kasih uang makannya 30.000. akhirnya happy. akhirnya jadi keributan. Iya. Jadi intinya gini, dari APPBGN clear Bang, yang paling utama apapun itu mau judulnya, mau seperti apa, mau pakai silat kungfu, mau pakai silat Betawi, mau pakai silat Cimande, nggak ada urusan. Yang paling utama dapur masak bergizi dan enak serta habis. Amin. Dan alhamdulillah saya pernah dengar itu pemaparan beliau Pak Soni Sonjaya waktu di Bogor Bang. Kita harus makan, kita harus kasih makanan yang enak. Kita harus gitu. Itu saya kalau gini, saya tuh perhatikan bahwa pemerintah itu sebenarnya tidak memeramakan masalah biaya kos, yang penting mah harga 10.000, yang penting best seller dan recommended gitu ya. Karena yang akan menjadi penemuan BPK itu di saat menu kita tidak sesuai standar, yaitu akan dibidik sama BPK. Makanya saya tuh Jadi ulah nepi ka semangka saeutik ATM. seterus hatiku Meniletik teh ya Allah. Kadang kes gitu teh langsung geus maksudna aduh. Kasihan pan eta teh budak-budak teh kan budak urang sararea. Jadi kan harusnya kan tetaplah harus dikasih makan yang enak. Amin, gitu kan. amin. Seperti itu. Nah, kira-kira Bang nih untuk closing kita nih harapan Abang nih buat channel YouTube kita nih hari ini, karena kan gini Bang nih, kita ini seperti menghadapi tembok yang besar Bang nih. Kalau saya yakin kalau SPPG-nya bagus, sama kita welcome Bang. Amin Bang. Semua SPPG yang kami datangi bagus itu welcome. Siap Bang. Kecuali yang gak standar, kasieunan pun geus aya ada Datangnya. kamera gede-gede teh, ya Allah ya Rob. Padahal kami bukan pengen nginiin dia karena mungkin dia pusing kan ya, geus cicilan loba ieu. Karak jalan 2 bulan datang APPBGN sieun ditutup gitunya. Padahal enggak, kami datang ke dapur-dapurnya teman-teman. Kenapa kami review baik? Tujuan cuma satu. Bang Hendrik bisa, berarti Anda semua juga bisa. Siap. Dan saya bisa hitung biaya kosnya. Siap. Oke. Iya. Saya tutup. Kira ada yang mau disampaikan lagi Pak Chef? Cukup pakai SPPG? Cukup. Bang Hendrik cukup? Dan saya pun berterima kasih kepada abangku yang saya hormati. Mudah-mudahan channel YouTube-nya makin banyak penontonnya. Amin. Dan diberi kesehatan, diberi keberkahan untuk selalu membantu program Bapak Prabowo Subianto. Siap. Yang saya banggakan karena saya pendukung Bapak Presiden Pak. Saya 3 kali loh. Itu sampai saya dulu debatnya Nyolok wae pokoknya. dicolok-colok ku saya mah teh. Siap. 3 kali saya sampai saya musuhannya bebaturan. Ada hiji cekurang kic iki akhirnya, tapi dengan mungkin udah izinnya Allah, akhirnya beliau menjadi presiden kita yang saya cintai. Alhamdulillah ya. Siap. Dan kelebihannya apa? Beliau memikirkan anak-anak yang benar-benar belum pernah ada presiden sampai mengasih makan secara gratis ini Bang, gitu kan? Itu yang sangat saya terharu gitu ya. Ada satu video
Bapak Presiden sampai meneteskan air mata gitu, saya pun kadang sedih banget gitu ya. Itu anak Papua gitu ya, jadi itu anaknya memang kekurangan makan gitu ya. Sampai belum meneteskan air mata, oh gini loh ternyata. Dan alhamdulillah dengan adanya program ini Bang gitu ya, banyak yang terbantu Bang. Siap. Semuanya supaya merata. Walau awalnya itu dihujat banget Bang. Siap. Tahu sendiri dong. Paham. Banyak yang nyinyir. Wah, bukan ini lagi. Program gizi beracun. Itu ada. Program tidak manfaat borosin, tapi sekarang pada senyap-senyap. Tadi kebanyakan orang tuh kebangunan Bang, ke proyek. Tapi dengan ada program ini, mereka sekarang sudah layak mempunyai program. Jadi pensiun Bang, pensiun dini itu. Betul. Gitu kan, dan ini warga, dan alhamdulillah sekarang kita 3 SPP sudah bisa menciptakan tenaga kerja oleh Bapak Presiden Bapak 190 itu ada yang 50 tahun umurnya. Ya Allah. Jadi Bapak Presiden itu sangat luar biasa Bang. Kalau kita ngelamar ke perusahaan, pasti kan dilihat umur. Iya. Tapi dengan program Bapak itu tidak ada Bang. Alhamdulillah, sekian mungkin ya yang bisa kami sampaikan dari obrolan ini. Asik gak nih obrolan? Asik dong. Oke, kembali lagi nanti di obrolan bincang-bincang dengan APPBGN bersama mitra-mitra yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.